Guys, jadi gini, aku parkir motor di depan toko dan aku terlihat biasa, kayak orang Indonesia. Kayak gini, atau tanpa helm kayak gini. Biasanya di depan toko ada meja-meja kecil, tempat di mana orang duduk, nongkrong, ngopi bareng, ngobrol santai. Kebanyakan orang Indonesia, tapi kali ini di salah satu meja ada pasangan bule. Turis, mereka pakai baju-baju putih, celana pendek, sambil makan es krim. Nah, orang Indonesia di sana biasa aja, nggak ada yang memperhatikan aku. Tapi si bule ini, mereka lihat aku dengan tatapan agak bingung. Aku pikir, loh ada apa nih? Aku lihat diri sendiri di kaca spion motor, rapi-rapi aja, nggak ada yang aneh. Ya udah, aku masuk ke toko, tapi pas di dalam akhirnya aku sadar juga. Ini kan panas banget, suhu di luar lebih dari 30 derajat, matahari terik. Dan aku malah pakai jaket, celana panjang, sama sarung tangan. Mungkin si bule mikir aku agak gila kali ya. Kok panas-panas gini malah pakai baju tebal. Padahal dulu aku kayak mereka. Santai aja pakai kaos sama celana pendek di bawah matahari langsung. Nah guys, hari ini aku mau bahas topik menarik yang aku temukan selama tinggal di Indonesia. Kenapa orang Indonesia takut banget sama matahari? Kenapa kulit gelap yang di negaraku dianggap keren dan modis, di sini malah jadi sesuatu yang ditakuti? Dan kenapa sekarang aku jadi seperti kalian? Let's go! Sebenarnya kalau kita lihat sejarah, kita bisa paham kenapa ini terjadi ya. Dulu warna kulit itu bukan cuma soal estetika, tapi juga jadi simbol status sosial. Kalau kulitmu gelap, itu berarti kamu banyak bekerja di luar, kena matahari, melakukan pekerjaan fisik yang berat. Sementara kulit cerah itu tanda status tinggi. Bangsawan dan orang-orang kelas atas, mereka hidup di dalam istana, nggak kena panas matahari. Jadi kulit mereka tetap putih. Kulit cerah itu simbol kekayaan dan keanggunan. Tapi zaman udah berubah kan? Menariknya, walaupun sekarang kita hidup di abad ke-21 dan gaya hidup kita jauh berbeda, standar kecantikan yang lama tetap relevan. Tapi kenapa bisa begitu? Coba deh perhatikan, aku masuk ke supermarket manapun, dan apa yang aku lihat? Ya benar, rak-rak penuh produk pencerah kulit. Mulai dari krim sampai masker wajah, di televisi, di media sosial, semua iklan itu. Model-model cantik dengan kulit putih bersih, tersenyum manis. Iklan-iklan ini seperti menanamkan ide bahwa kulit cerah itu cantik, rapi, dan yang paling penting prestise. Slogan-slogannya apa? Kulit cerah itu cantik kan? Dan ini bukan cuma kata-kata kosong guys. Ini adalah industri kecantikan yang besar yang terus mendukung standar ini. Ya, dan aku sendiri merasakannya. Waktu kulit aku mulai gelap karena sering kena matahari, teman-teman Indonesia langsung komentar, kok kulitnya jadi hitam? Atau dengan nada sedikit khawatir, kamu nggak takut hitam? Awalnya aku bingung, kenapa harus takut? Bagi aku ini hal biasa. Di negara aku, kulit gelap itu nggak masalah. Bahkan sebaliknya, kulit gelap dianggap keren. Karena itu artinya kamu sering liburan, traveling, menikmati hidup. Nah, sinilah perbedaan yang menarik. Kalau di Indonesia orang takut kulitnya gelap, di negara barat justru kebalikannya. Kulit gelap atau tanning itu dianggap modis. Apalagi kalau musim dingin. Banyak orang sengaja pergi ke salon tanning supaya kulitnya jadi coklat keemasan yang indah. Dan ini belum selesai loh. Bayangin kalau kamu di Eropa, khususnya di Eropa Utara, dan kulitmu terlihat gelap pas musim dingin, orang-orang pasti langsung mikir, wah orang ini baru pulang liburan dari negara tropis nih. Dan kalau kulitnya gelap banget, itu malah lebih keren lagi. Artinya kamu nggak cuma liburan sebentar, tapi lama. Kita di sini sibuk kerja di kantor, lihat salju di luar jendela. Sedangkan dia bisa pergi ke tempat hangat. Artinya dia sukses banget kan? Bisa menikmati waktu lama jauh dari musim dingin.
Jadi guys, rasa takut terhadap kulit gelap ini bukan cuma soal kecantikan. Ini juga soal sejarah, soal norma sosial, dan bahkan pengaruh masa kolonial. Cara orang memandang penampilan seringkali berkaitan dengan konteks budaya dan ekonomi yang lebih dalam. Kulit cerah di Indonesia itu kayak simbol jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Walaupun kenyataannya enggak selalu seperti itu guys. Dan ini yang aku pelajari. Standar kecantikan kita itu enggak murni soal selera pribadi, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya di sekitar kita. Kita sering takut atau menginginkan sesuatu yang sebenarnya didikte oleh kebiasaan atau norma tempat kita tinggal. Di Indonesia ada pepatah, enggak kenal maka enggak sayang ya. Kalau di barat ada yang bilang, the grass is always greener on the other side. Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Atau salah satu yang aku suka, ada pepatah Cina yang berbunyi, kulit putih bisa menutupi 100 kekurangan. Pepatah ini sangat menggambarkan standar kecantikan yang aku lihat di sini di Asia. Jadi bagi aku ini adalah pelajaran berharga selama aku tinggal di Indonesia guys ya. Kita semua berbeda dan setiap budaya punya cara pandang yang unik terhadap dunia. Memahami dan menerima perbedaan ini adalah langkah pertama untuk benar-benar mencintai sebuah budaya. Jadi biarlah para bule turis yang aku ketemu di depan toko itu tadi terus menikmati sinar matahari dan liburan mereka di Indonesia. Kalau aku sih lebih baik pakai jaket sama celana panjang. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Room Soft, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.